Salam, salam. Ya puji Tuhan dan selamat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang di surga. Ya puji Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita boleh ibadah 2 kali, kalau sekali memang kita tidak muat, ya sehingga tadi pagi juga penuh dan siang juga penuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya kasih judul yaitu Tuhan Yesus naik ke surga, berkatnya turun ke bumi. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan Yesus naik ke surga, berkatnya turun ke bumi. Nah ini yang luar biasa. Kenapa berkatnya turun ke bumi? Karena Tuhan Yesus naik ke surga dan janji-janjinya juga terus akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di dalam kenaikan Tuhan Yesus pada siang hari ini. Sebelumnya kita buka bersama-sama di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai yang ke-53. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Yesus telah naik ke surga dan berkatnya turun atas kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Dia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, Dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sebagai Raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang kita pelajari di dalam kenaikan Tuhan Yesus ini. Jadi yang pertama adalah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan ini luar biasanya kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang baik, yang bangkit. Bahkan saat ini kita peringati bahwa Yesus naik ke surga. Ternyata di dalam perpisahan dengan murid-muridnya, waktu itu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya, tetapi justru Tuhan Yesus membekali murid-muridnya. Membekali dengan apa? Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberkati murid-muridnya. Dan saya percaya hari ini Yesus naik surga dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-50, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Jadi keluar kota ini adalah keluar kota Yerusalem. Jadi Betania ini kurang lebih 1,5 kilometer dari Yerusalem. Jadi bukan di Yerusalemnya, tetapi Tuhan membawa mereka keluar dari Yerusalem dekat Betania. Nah di situ setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya berhenti, di situ Tuhan katakan di situ ia mengangkat tangannya. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu Tuhan Yesus mengangkat tangannya, seperti gambar di situ, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ngomong sama-sama, dan memberkati mereka. 1, 2, 3 ya. Dan memberkati mereka. Sekarang, dan memberkati saya. 1, 2, 3 ya. Dan memberkati saya. Jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia mengangkat tangannya, Dia membekali murid-muridnya, dan waktu itu Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan kata berkat di sini, berkat yang benar-benar perkataan Tuhan Yesus ini punya 3 arti. Ya, punya 3 arti. Artinya apa? Berkat yang bagaimana yang dimaksud?
Arti kata berkat, memberkati di sini dalam bahasa Yunaninya adalah eulogia. Ngomong eulogia. Yang ngerti sedikit ya. Eulogia. Nah, eulogia ini punya tiga arti bahwa di mana Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati. Berkat yang pertama dari eulogia ini adalah, baca 1, 2, 3 ya. Suatu pemberian Allah yang membuat pekerjaan kita berhasil. Jadi maksud Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati. Dan arti berkat yang pertama adalah suatu pemberian Allah yang membuat pekerjaan kita berhasil. Jadi Tuhan rindu bahwa murid-muridnya waktu itu yang masih ada dalam bumi, Tuhan mau bahwa memberkati mereka supaya pekerjaan apa yang dilakukan, pelayanan mereka semuanya berhasil. Dan saya percaya berkat yang sama juga Tuhan berikan. Sebelum Tuhan Yesus naik surga memberkati supaya pekerjaan kita berhasil. Saya percaya setiap pekerjaan kita dibuat Tuhan berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itu memang perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mau anak-anak Tuhan berhasil. Firman Tuhan berkata, Ulangan 28 ayat 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukannya, saya percaya segala pekerjaan kita dibuat Tuhan berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu yang maunya Tuhan. Berkat eulogia sebelum naik ke surga, Tuhan mau pekerjaan kita berhasil. Tadi pagi yang namanya Pak Herman, ya Pak Herman itu pendoa. Ya, dia pengerja pagi dan dia sebelum Paskah, sebelum hari-hari besar biasanya kalau puasa itu 3 bulan. Jadi terakhir kemarin, yaitu 3 bulan dari Paskah itu puasa. Puasanya makan sekali. Suatu kali dia ngomong, Pak, di pekerjaan saya ada masalah, kurang kondusif. Tapi saya lagi berdoa Tuhan, kalau saya masih bekerja, biarlah saya bekerja dengan baik. Tapi kalau tidak, biarlah saya datang terus dipanggil bos, saya di PHK. Dan apa yang terjadi? Hari itu doa, dia juga datang ke kerjaannya, dan hari itu baru masuk ke kantornya, langsung bosnya panggil ke kantor, mulai besok kamu nggak kerja lagi. Doanya dijawab langsung, ya. Dan apa yang terjadi? Karena dia umur 60 tahun. Karena umur 60 tahun, akhirnya istrinya dia bingung, Pak, ini gimana kehidupan saya? Terus akhirnya tanya, gimana Pak Herman? Saya percaya itu jawaban Tuhan, Pak. Kalau jawaban Tuhan, saya percaya saya usaha dan bekerja pasti akan diberkati. Terus usaha apa? Saya kan bisa bengkel. Udah, kalau begitu bengkel. Akhirnya dia bengkel di rumah lagi dia bengkel. Akhirnya saya tanya tadi pagi, gimana bengkelnya Pak? Puji Tuhan, hingga saat ini saya nggak pernah kekurangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini menunjukkan eulogia ini bahwa benar bahwa Allah sebelum naik ke surga memberkati pekerjaan kita. Dan doa saya, apapun pekerjaanmu hari ini, baik dalam usaha, ya dalam bisnis, ya bisnis apa itu? Kalau si Rini baju fashion, ya kemarin itu Rini pelayanan di Manado. Udah beberapa hari akhirnya nggak dianggap. Terus akhirnya pulang. Minggu kemarin saya tanya, Rin gimana dagangan kamu? Kamu udah berapa minggu pelayanan? Terus kamu pulang, gimana? Puji Tuhan Bapak Ke, yang manggil saya Bapak Ke. Puji Tuhan Bapak Ke, Tuhan berkati melimpah-limpah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setelah saya buka makin rame. Ini menunjukkan bahwa benar sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pekerjaan kita diberkati. Amin. Oleh sebab itu kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Pekerjaan kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Ini Aurelia yang pertama, arti berkat yang pertama. Berkat yang kedua, maksudnya dari Tuhan Yesus memberkati mereka adalah kehadiran Allah bersama kita. 1, 2, 3 ya. Kehadiran Allah bersama. Ternyata kehadiran Allah itu adalah berkat. Oh, kehadiran Allah adalah berkat. 1, 2, 3 ya. Kehadiran Allah adalah berkat. Wah, ini justru berkat yang tak terhingga. Firman Tuhan berkata, Kejadian 26 ayat 3, 1, 2, 3 ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu aku kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi waktu itu, yaitu si Ishak, anak dari Abraham ini, waktu dia di Kanaan sedang mengalami yang namanya bencana kelaparan yang luar biasa. Dan waktu ada bencana kelaparan, maka Ishak sama keluarganya mau pergi ke Mesir. Dan waktu dia mau pergi ke Mesir, karena dia di situ sudah tidak ada makan lagi, mengalami suatu kekeringan yang luar biasa. Dan akhirnya Tuhan katakan kepada Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir. Diamlah ke negeri di mana aku tunjukkan. Dan akhir waktu ditunjukkan adalah di Gerar. Dan waktu dia hanya tinggal di Gerar, Tuhan katakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Dia orang asing. Kondisi lagi susah, kondisi kelaparan, kondisi kekeringan. Ini susah yang luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini menunjukkan bahwa eulogia, berkat Allah sebelum Tuhan naik ke surga dan memberkati anak-anaknya adalah Tuhan rindu di mana kita berada dalam kondisi kekeringan atau kekurangan. Tetap percayalah, kalau ada hadirat Tuhan, engkau tetap diberkati. Kehadiran Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Dan waktu itu Ishak mengalami kondisi yang susah, mengalami kelaparan, tetapi karena ada hadirat Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amen. Dalam kehidupan kita percayalah, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Amen. Tuhan akan menyertai kita. Ngomong, Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai saya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walaupun di tengah badai. Stop. Aman dan sejahtera walaupun di tengah badai. Ini juga tengah badai. Kenapa aman dan damai di tengah badai? Karena ada hadirat Allah. Amen. Situasi boleh berubah, dunia boleh berubah. Kalau ada hadirat Allah, kita tetap ada damai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, berkat apa yang dimaksud dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga dan dia mengangkat tangannya dan memberkati? Berkat yang ketiga adalah, baca 1, 2, 3. Pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Ternyata kekuatan, kuasa, dan pertolongan itu adalah berkat. Jadi kalau saat ini kita kuat, kita dimampukan oleh Tuhan, itu adalah berkat. Dan kita masih bisa saat ini, ya, kita bisa menghadapi dunia ini, kita bisa bekerja, itu namanya berkat. Ngomong sama-sama, itu namanya berkat. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita kuat, masalah yang begitu berat, tadi pagi juga ada yang begitu berat, ya, datang langsung, Pak ini gimana, langsung saya doain di belakang. Berat, tapi katakan Bu, walaupun berat, ya, ingat ini adalah ibu kuat, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Jadi kadang-kadang kita tidak mampu, karena firman Tuhan berkata begini. Kolose 1 ayat 11, 1, 2, 3 ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Ngomong segala kekuatan. Berarti segala benar kekuatan sudah diupayakan. Jadi ini kekuatan Tuhan memang kekuatannya Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan telah menguatkan kita. Ngomong, kekuatan Tuhan telah menguatkan saya. 1, 2, 3 ya. Jadi masalah Pak, pandemi yang telah berakhir saat ini sehingga kita bisa lalui dan kita kuat, itu namanya berkat.
Jadi dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ngomong tekun dan sabar. Yang penting kita percaya kita tetap tekun dan sabar. Ngomong kiri kanannya, sabar ya. Sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena ada kekuatan Tuhan. Karena doa Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, supaya kita semuanya kuat, supaya kita mampu. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Ya, yang kedua, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sesudah terangkat ke surga, murid-muridnya menyembah dia. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Sesudah terangkat ke surga, murid-muridnya menyembah dia. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-52, 1, 2, 3 ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Garis bawahi, mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia akhirnya pergi keluar kota dari Yerusalem ke dekat Betania, dan sebelum naik dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dia berkati dalam pekerjaannya supaya pekerjaannya diberkati Tuhan, dan supaya mereka nggak takut karena Allah hadir di situ, dan mereka supaya tetap kuat. Dan setelah itu Tuhan Yesus telah memberkati mereka. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka murid-muridnya tertinggal sendirian mereka semuanya. Dan apa yang dilakukan? Mereka sujud menyembah kepadanya. Ngomong, sujud menyembah kepadanya. Bahasa aslinya menyembah yang dimaksud di sini adalah proskuneo. Proskuneo ini adalah sampai dia tiarap sampai ke tanah, ya, mukanya sampai ke tanah begitu. Bahkan sampai ke tanah itu bukan diam saja, sambil mengucapkan kebaikan Tuhan. Wah Tuhan, engkau baik, ternyata engkau tidak mati. Mungkin begitu, ya. Tapi kita nggak tahu apa yang diucapin waktu dia sujud sampai menyembah, merendahkan dirinya menyembah kepada Tuhan. Dan hari ini juga yang penekanan yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-muridnya waktu itu dia mulai menyembah kepada Tuhan. Hari ini, mari umat Tuhan di tempat ini setiap saat memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah. Ngomong penyembah-penyembah. Tolong setiap pagi sebelum berangkat kerja, jamnya terserah. Sebelum berangkat dan beraktivitas, tolong sembah Tuhan. Ngomong sembah Tuhan. Jangan langsung ambil HP dulu. Jangan langsung lihat WA dulu. Ya kalau WA-nya pas bagus, kalau pas jelek, sehari itu pasti jadi jelek. Tapi waktu kita udah tinggalin dulu dan kita memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau saya itu jam 5, ya jam 5 saya datang kepada Tuhan, memuji, menyembah saja, menyembah. Walaupun saya juga nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa, ya udah nyanyi aja karena nggak ada yang denger. Sehingga saya kalau nyanyi pelan-pelan supaya lutut tidak bunyi, ya. Sehingga udah saya mulai memuji saja, akhirnya menyembah bisa bahasa roh. Kalau bahasa roh itu ada 2, yaitu karunia dan bahasa doa. Ngomong karunia dan bahasa doa. Ya, kalau karunia ini adalah bahasa roh, artinya ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh, ya. Tapi kalau karunia bahasa doa, artinya bahasa yang tidak bisa dimengerti, ya, oleh manusia. Yang dimengerti adalah Allah sendiri. Kalau engkau dikasih karunia, dia bisa bahasa doa dengan bahasa roh, berbahasa roh saja, ya, sehingga yang ngerti Allah, dan akhirnya Tuhan mengerti apa yang kau menjadi kerinduanmu. Akhirnya waktu kita mulai menyembah, dan setelah menyembah, akhirnya saya berdoa. Biasanya saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang memang penting-penting, yang khusus pergumulan banyak, itu biasanya saya sebutin namanya. Tapi kalau yang umum
yang nggak terlalu masalah ya secara umum, pekerjaan, usaha jemaat, pengerja, penatayan, pendoa, semua saya doain satu persatu. Dan setelah persatu akhirnya keluarga, istri, anak-anak, ya orang tua kita doain, ya kita doain semuanya sudah selesai, amin. Baru kita ngirim renungan, ya renungan-renungan yang ada setelah itu baru saya kirim, ya itu saya kirim. Nah, Tuhan mau kita menjadi penyembah. Amin. Ngomong kiri kanannya, saya tahu kamu suka menyembah. Ya, jadi ini adalah himbauan, kalau bisa, ayo menyembah, ya, berdoa. Pak, saya juga doa Pak, tiap hari juga 3 kali. Ya, makan pagi, makan siang, makan sore Pak. Ya. Jadi, ayo kita menyembah Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Nah, kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Kenapa murid-muridnya tadi menyembah kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati, ternyata Tuhan yang hidup. Klik. Kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Ngomong sama-sama, Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. 1, 2, 3 ya. Firman Tuhan berkata, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Ingat bahwa Yesus bukan Allah yang mati. Jadi waktu Tuhan Yesus ditangkap, mulai disalibkan, akhirnya dia mati, murid-muridnya akhirnya kacau, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Akhirnya mereka mengalami suatu ketakutan. Kenapa? Karena menganggap bahwa Yesus itu mati. Tetapi waktu dia menyadari bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit daripada orang mati, maka dia mulai nyadar, maka dia mulai bangkit, maka ternyata Tuhan Yesus itu hidup. Dan waktu Tuhan Yesus hidup, mereka semua punya pengharapan, mereka punya semangat kembali, dan percaya hari ini yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita harus semangat. Amin. Bukan Allah yang mati. Dan firman Tuhan berkata, kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus layak disembah. Ngomong, Tuhan Yesus layak disembah. Firman Tuhan berkata, maka berkatalah, 1, 2, 3 ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi waktu Tuhan Yesus di padang gurun, ya, akhirnya dicobai oleh iblis, terakhirnya Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis, sebab ada terus engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi ingat hari ini, kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Karena memang hanya Yesus yang layak disembah. Jangan menyembah ke hal-hal yang lain, Allah-Allah yang mati, Allah-Allah yang belum jelas. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, memang yang layak kita sembah. Jangan menyembah patung-patung yang tidak bisa bicara. Menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu. Jadi kemarin saya ke pulang kampung ke daerah di mana saya itu banyak penyembah. Jadi akhirnya salah satu ini si Liman dia ikut, ya. Akhirnya udah kamu lihat di situ, ya orang menyembah, tapi belum jelas, gak jelas. Tapi puji Tuhan, kita jelas. Yang kita sembah Tuhan Yesus yang jelas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hebat. Ya, yang ketiga. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Murid-muridnya pulang dengan sukacita. Jadi waktu itu diajak Tuhan Yesus ke dekat Betania. Akhirnya Tuhan Yesus mengangkat tangannya, dan setelah mengangkat tangannya dia memberkati. Diberkati pekerjaanmu, aku akan menyertai kamu. Tuhan berikan kekuatan. Setelah itu Tuhan terangkat ke surga, dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka semua murid-murid yang menyembah kepada Dia, dan setelah menyembah, sudah selesai menyembah, mereka pulang kembali ke Yerusalem. Dan waktu pulang bukan dengan kesedihan, tetapi firman Tuhan katakan pulang dengan sangat bersukacita. Firman Tuhan berkata, ayat ke-52, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Garis bawahi, sangat bersukacita. 1, 2, 3 ya. Jadi bukan sekedar bersukacita, tetapi sangat bersukacita. Ingat hari ini, Yesus naik ke surga. Jangan anak-anak Tuhan menjadi sedih lagi. Jangan kecewa lagi. Jangan kehilangan sukacita. Tetapi hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Biarlah umat Tuhan tempat ini terus sangat bersukacita. Ngomong, saya harus sangat bersukacita. 1, 2, 3 ya. Jadi gak boleh sedih lagi, gak boleh menggerutu lagi. Hidup harus bersukacita. Amin. Bersukacita itu terpancar dari wajahnya. Jadi hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ngomong, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita sukacita saja, mungkin gak usah dandan, kelihatan cantik loh. Tapi walaupun kita dandan medok, udah alis di sini, ya bener alis di sini, ya. Udah kita dandan apa, tapi mukanya gak sukacita. Lihatnya enak gak? Ondel-ondel lewat. Kenapa bisa seperti itu? Karena gak sukacita. Tetapi sukacita yang dari Tuhan membawa muka kita berseri-seri. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kemudian hati mengatakan semangat. Kemudian gak ada sukacita. Mukanya pasti beda. Coba lihat mukanya, lihat muka kita. Ya, beda juga. Ya, jadi kita harus sangat sukacita, amin. Ya, dulu nggak apa-apa ada Bu Tuti saja lah ya. Nggak apa-apa, sering kita dicontoh, nggak apa-apa contoh lagi. Dulu waktu saya ketemu Bu Tuti, saya juga takut. Walaupun kadang-kadang sampai sekarang juga masih agak takut. Dulu itu serem loh mukanya. Gak mau apa tuh, sama orang itu gak pernah mau senyum. Mukanya judes. Coba kita peragakan muka judes. Saya itu juga takut kalau sekarang langsung begini aja. Gak pernah lihat orang. Dia judes. Teman-temannya, teman kerjaannya semua takut sama dia. Dia kepala keuangan. Dia takut. Karena apa? Judes. Dia judes. Senyum itu susah. Tetapi ingat, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus naik ke surga, pakai sukacita. Yang dulu itu susah senyum, sekarang kemana-mana sendiri pun senyum sendiri. Jadi maksudnya adalah akhirnya berubah. Sekarang jadi cantik loh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi begitu. Saya itu dulu jelek, sekarang makin jelek. Tapi waktu sukacita, gantengan dikit loh. Jadi kalau kita sukacita udah jelek, mukanya serem, nakutin begitu. Jadi ingat kalau mukanya pas-pasan seperti saya, sukacita saja. Akhirnya kita tuh jadi menarik. Ya, kita kembali di sini, kita harus bersukacita. Amin. Kenapa kita harus bersukacita? Kenapa mereka murid-murid Tuhan Yesus setelah akhir Tuhan Yesus gak bersama-sama dengan dia, bukannya sedih, tetapi kenapa mereka sangat bersukacita? Yang pertama adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 3, 1, 2, 3 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Tuhan Yesus di surga, kelak kita juga di surga. Hebat ini yang membuat kita bersukacita. Ya, membuat kita bersukacita. Jadi kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat. Dan apabila aku pergi ke situ, meninggalkan mereka ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Ternyata Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Oleh sebab itu gak usah sedih kalau rumahmu masih kontrak. Yang penting adalah engkau tetap tinggal di rumah. Kontrak kan rumah juga kan?
Yang penting nikmatin saja. Amin. Ya, percaya engkau diberkati Tuhan. Kelak waktunya bisa berdoa. Kalau belum pun nikmatin saja. Atau memang sudah punya rumah, ya puji Tuhan. Tetapi ingat kabar baiknya hari ini. Kondisi apapun rumahmu yang saat ini nggak akan lebih baik daripada rumah di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan disediakan tuh, para anak Tuhan semua disediakan. Bahkan yang disediakan apa? Lantainya saja kalau ada emas. Ngomong emas. Hebat banget. Tapi sekarang banyak orang punya 5 cincin 5 gram aja udah sombongnya minta ampun. Jalannya begini. Kenapa begini-begini? 5 gram. 5 gram. 5 gram aja udah sombongnya minta ampun. Atau mungkin di rumah saya ada 1 kilo emas. Wah, hebat nih, saya orang kaya. Nanti kalau ke surga, kamu bawa aja tuh emasnya. 5 gram 1 kilo. Waktu engkau lihat di surga, kok emas semua? Aku emas semua. Malu kamu. Kenapa? Berharga. Akhirnya buru-buru copot, masukin sampah. Buntuti aja nggak sombong. Punya 60 kilogram emas. Mas Kinagan. Ya tidak sombong. Maksudnya, kalau nanti kita kelak di surga, betapa luar biasanya kita. Ini membuat kita bersuka cita. Mau bersuka cita. Menyediakan tempat bagi kita. Ya, yang kedua, kenapa kita harus bersuka cita? Baca, Tuhan mengutus Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika kamu pergi. Stop dulu. Ternyata lebih berguna buat kita kalau Tuhan Yesus itu pergi ke surga. Kenapa? 1, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia ke. Jadi kalau Tuhan Yesus dia pergi, maka Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya. Sehingga waktu itu Tuhan Yesus katakan juga waktu di loteng Yerusalem, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dan sebelum dibawa ke Betania ini, Tuhan ngomong, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima janji Bapa. Ngomong, menerima janji Bapa. Menerima janji Bapa itu apa? Maksudnya apa? Kuasa Roh Kudus ini. Sehingga di hari yang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia ingat itu, dia gak tinggalkan. Waktu tinggalkan hari pertama kok gak ada apa-apa. Dia berdoa di loteng Yerusalem. Dia berdoa, biasa-biasa saja kok belum ada apa-apa. Hari kedua, belum ada apa-apa. Hari ketiga belum ada. Tapi hari yang ke-10, maka kuasa Roh Kudus dinyatakan. Semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Semua dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan penuhi kita semua dengan kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga itu adalah hari yang ke-50 atau disebut ada hari Pentakosta. Penta itu artinya adalah hari yang ke-50. Kalau Tuhan Yesus itu setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia bersama-sama dengan murid-muridnya berapa hari? 40 hari. Di 40 hari dia bersama dengan muridnya kurang lebih menampakkan kepada muridnya 10 kali. Tapi 40 hari setelah dia naik ke surga dan akhirnya murid-muridnya menunggu lagi di loteng Yerusalem berdoa, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya. Itu adalah hari yang ke-50 dilanda dengan luar biasa. Ya, sehingga tadi ada pujian bakar. Jadi jangan salah bakarnya apa. Ya. Jangan salah bakar nih. Tadi bau korek enggak? Ya, bukan itu maksudnya. Bakar dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Oh, kuasa Roh Kudus. Dan percayalah, waktu Yesus ke surga, kuasa Roh Kudus turun dan menolong kita semua. Amin. Menolong saya. Ayat 16-nya, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan berikan kepadamu penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain selain Tuhan Yesus waktu itu masih bersama-sama dengan Dia. Penolong yang lain tapi sama, yaitu Roh Kudus akan menolong kita. Menolong itu bagaimana? Menolong memang yang benar-benar kita tidak sanggup lagi. Yang sanggup lakukan, tapi yang tidak sanggup, Roh Kudus akan tolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulannya adalah, baca 1, 2, 3 ya. Kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup, yang sekarang telah naik ke surga,
supaya berkat Allah turun atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.